Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu guru dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita ketahui bahwa sekolah merupakan komunitas atau institusi pembentuk karakter. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan coba saya ulas. Yang pertama yaitu tentang urgensi budaya positif di sekolah. Urgensi budaya positif di sekolah, di mana kita ketahui bahwa sekolah itu satu, peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Yang kedua yaitu tentang pelajar Indonesia. Dan yang ketiga adalah panduan dalam pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah. Agar lebih memahami urgensi budaya positif di sekolah, kita perlu memahami peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Ketika kita berbicara sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, mari kita ingat kembali mana pendidikan sendiri dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang begitu terkenal, yaitu dengan filosofinya yaitu Inarto Tulodo, Imbadio Mangunarto, dan Tuturi Handayani. Dalam kesempatan kali ini, di mana pendidikan Ki Hajar Dewantara, mereka itu telah menjelaskan secara terperinci adapun maksud pendidikan, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak. Tujuan kita adalah sebagai pamong menuntun anak biar anak tersebut menjadi manusia kelak akan bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Juga kita menuntun anak biar anak nanti ketika dewasa mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kutipan tersebut mengisyaratkan kita sebagai guru untuk membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya, tidak hanya untuk pribadi tetapi berdampak pada masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, pertanyaannya sekarang adalah karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan itu sendiri. Jika kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu Guru, harapan kita semua, cita-cita kita semua bahwa pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat, pelajar yang tidak mengenal waktu dan ruang, pelajar yang gigih, pelajar yang belajarnya penuh inovasi, kreatif, dan sepanjang hayat. Dan yang kita harapkan bahwa anak didik kita nanti mereka memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil yang demikian itulah adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentukannya, yaitu barangkali Bapak Ibu sudah mengenal apa saja itu indikator profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 indikator. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini harapan kita semua bahwa anak didik kita kelak nanti mereka memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, indikator yang kedua dari profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Kita harapkan kelak nanti anak pelajar kita mereka mandiri, tidak ketergantungan,
mereka dapat menentukan tujuan hidupnya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam yaitu kreatif. Nah ini indikator tentang profil pelajar Pancasila. Marilah kita sama-sama bahu-membahu semangat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Harapannya semoga anak didik kita nanti memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negara ini. Ia berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilah dan memilih yang baik dan benar, bersikap welas asih pada ciptaannya, serta menjaga integritas dan menegakkan keadilan. Pelajar Indonesia senantiasa berpikir dan bersifat terbuka terhadap kemajemukan dan perbedaan, serta secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pelajar Indonesia memiliki identitas diri, mempresentasikan budaya luhur bangsanya. Ia menghargai dan melestarikan budayanya, sembari berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Ia peduli pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup gotong royong. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Ia berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru, serta gigih dalam mencapai tujuannya. Pelajar Indonesia gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik dan mengaplikasikannya alternatif solusi secara inovatif. Ia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersikap reflektif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi pada bangsa, negara, dan dunia. Tujuan utama dari pendidikan karakter juga bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Nah, itu barangkali Bapak Ibu urgensi mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi intinya kita sama-sama ingin mewujudkan pendidikan profil pelajar Pancasila. Kita ingin mengharapkan bahwa anak didik kelak nanti kita memiliki akhlak yang baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Bagaimana menciptakan budaya positif yang betul-betul berpihak pada murid. Setelah memahami urgensi dari budaya positif di sekolah, sekarang kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk membahas konsep budaya positif, kita perlu mengetahui definisi budaya sekolah. Barangkali Bapak Ibu sudah pada paham apa yang dimaksud dengan budaya sekolah. Ini menurut Polan 2007 menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah. Budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Bill dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Jadi Bapak Ibu Guru, budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-biasaan atau keyakinan, nilai-nilai di mana seluruh warga sekolah sudah terbiasa menjalankan hal yang positif. Jadi semua warganya tidak hanya guru, baik gurunya, muridnya, staf administrasinya, dan seluruhnya yang terlibat dalam komunitas sekolah, mereka sudah terbentuk budaya positif, sudah terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik.
Dari kedua pengertian tersebut, kita melihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Dalam kebanyakan sekolah di Indonesia, contoh budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik adalah budaya senyum, salam, dan sapa. Tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya sangat dapat mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Jadi Bapak Ibu Guru sebagai contoh budaya positif yang selama ini telah berjalan hampir di tiap sekolah yaitu budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini adalah budaya yang bagus yang harus dilestarikan di tiap sekolah. Yang selanjutnya eh, kemudian yang dimaksud dengan budaya positif sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah. Pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya Bapak Ibu Guru, kita akan mempelajari nanti yaitu posisi kontrol guru dan disiplin. Jadi Bapak Ibu Guru, kita di komunitas sekolah itu sebagai sentral, sebagai utama, yaitu untuk mewujudkan budaya positif disiplin atau budaya positif yang baik di sekolah. Selanjutnya posisi guru yaitu sebagai posisi control manager. Dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, guru perlu berperan pada posisi control manager yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak diberi kebebasan, namun perlu diberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pada kesehariannya, pamong juga berperan sebagai pengontrol untuk mengingatkan. Jadi Bapak Ibu Guru, tugas Bapak Ibu Guru ini adalah sebagai pamong atau menuntun. Jadi Bapak Ibu Guru diusahakan di sekolah itu tidak membuat hukuman, menuduh, kemudian membiarkan anak melakukan kesalahan. Jadi tugas Bapak Ibu Guru posisinya di sini sebagai manajer, sebagai kontrol, sebagai alat pengendali tingkah laku anak. Bagaimana menciptakan anak biar mereka betul-betul dapat melakukan sesuai dengan tema Merdeka Belajar, biarkan anak untuk diberi kebebasan untuk berekspresi seluas-luasnya, tapi dengan syarat guru sebagai kontrol atau manajer dan guru di sini mengontrol barangkali ada tingkah laku anak yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, guru selalu mengingatkan dan menuntun. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bicara tentang disiplin positif sebagai landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari dan melakukan refleksi mengenai posisi kontrol guru, pada bagian ini Anda akan mempelajari konsep disiplin positif yang merupakan landasan untuk membangun budaya positif di sekolah. Sebelum konsep dikupas tuntas, kita perlu mengetahui perbedaan antara disiplin dan hukuman. Bapak Ibu Guru barangkali sudah tahu apa itu disiplin dan hukuman. Masih ingatkah dengan video Bapak Ibu yang ada di sana itu tentang posisi kontrol guru? Pernahkah Bapak Ibu Guru melihat video tersebut? Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Oke Bapak Ibu, yang pertama adalah hukuman dan konsekuensinya.
Bapak Ibu guru, jadi di komite sekolah diusahakan kita hindari yang bentuknya hukuman, yang ada adalah pendisiplinan. Apa sih bedanya hukuman dengan pendisiplinan? Anda mungkin menyimpan pertanyaan, jika tidak ada hukuman, maka bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan? Mari kita menyamakan persepsi bahwa pelanggaran atau kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar. Jika ditangani dengan tepat, kesalahan dapat menjadi momen yang baik agar anak mengetahui hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan lagi di masa yang mendatang. Anak akan lebih bertanggung jawab serta mengetahui bagaimana memperbaiki situasi yang dihadapinya. Menurut Nelson, berikut adalah cara untuk merespon kesalahan agar menjadi pembelajaran yang baik bagi anak. Satu, jika ada anak yang melakukan kesalahan, merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan dibanding menyalahkan, menuduh, dan menceramahi. Jadi Bapak Ibu, jika kita menemukan anak di sekolah yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita merespon dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Jadi kita hindari menyalahkan anak, menuduh anak, dan menceramahi anak. Yang kedua, jika kita menemukan anak melakukan kesalahan, berikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dan tindakannya. Jadi kita berdiskusi sama anak, kita menggali apa penyebabnya anak melakukan kesalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan anak melakukan kesalahan di sekolah, melihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama anak atau dengan teman-teman lain. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama hindari yang namanya hukuman, tapi yang kita jalankan adalah tentang pendisiplinan. Apa sih pendisiplinan? Bapak Ibu guru, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku murid, pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa. Kebalikan dari disiplin positif adalah disiplin negatif yang berfokus pada hukuman. Dalam disiplin negatif cenderung menghambat perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup murid. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, mengapa kita harus melaksanakan budaya disiplin positif? Tujuannya adalah kita mendorong supaya anak nanti sosialnya itu berkembang secara baik, emosionalnya juga dapat berkembang dengan baik, dan keterampilan hidup murid juga dapat berkembang dengan baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu guru, penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik. Jadi menerapkan disiplin positif itu dengan holistik atau menyeluruh. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Jadi Bapak Ibu guru kan sebagai orang dewasa di lingkungan sekolah diusahakan Bapak Ibu guru itu sebagai model, sebagai contoh, sebagai teladan. Karena anak-anak kita di sekolah itu memerlukan butuh model, butuh contoh yang baik. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga dapat kemungkinan mereka akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai agar perubahan berhasil. Diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Sekolah perlu bekerja dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktikkan disiplin positif di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu, upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid.
Kemudian nanti kita diusahakan di komite sekolah itu membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu Guru dalam membuat aturan, tata tertib, usahakan melibatkan murid. Jadi Bapak Ibu Guru tidak hanya membuat, kemudian menyusun secara rapi, kemudian menyuruh murid untuk melaksanakan aturan tersebut. Ajaklah anak didik kita untuk membuat aturan. Ajaklah mereka berdiskusi harapan-harapan apa saja yang mereka inginkan, impian seperti sekolah seperti apa yang mereka dambakan. Jadi dari sekarang eh, buanglah pola-pola lama yang seolah-olah sekolah itu mendikte, membuat aturan sendiri tanpa melibatkan murid. Mulai sekarang ajaklah murid untuk membuat kesepakatan, baik kesepakatan kelas maupun tata tertib yang ada di sekolah. Eh, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru yang terakhir menciptakan visi sekolah untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya membangun budaya positif berpihak pada murid adalah mengembangkan visi bersama tentang apa yang ingin dicapai sekolah. Bapak Ibu Guru, kita ketahui bahwa tiap sekolah pasti memiliki visi. Visi itu arah ke depan sekolah Bapak Ibu Guru semuanya. Sekolah yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Sekolah yang seperti apa yang Ibu Bapak dambakan. Nah, untuk menciptakan visi sekolah atau untuk mewujudkan visi sekolah, maka Bapak Ibu Guru juga harus melibatkan peserta didik. Daripada berfokus pada masalah dan perilaku buruk, ada baiknya kita mulai dengan melihat hal-hal yang positif yang sudah berhasil di sekolah, memberikan landasan untuk membangun visi bersama bagi komunitas sekolah yang berpusat pada murid dan pemberdayaan. Bapak Ibu Guru, sebagai penutup, uh, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya sekolah tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah perlu kolaborasi, perlu kerjasama semua pihak. Jadi semua pihak bergotong royong, baik komite sekolah, orang tua, dinas pendidikan, dan semuanya bergotong royong mewujudkan budaya positif sekolah. Harapannya Bapak Ibu Guru mudah-mudahan kita semuanya dapat menciptakan generasi yang betul-betul kita nanti akan melahirkan anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.